Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Pertama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini anugerah yang patut kita syukuri, dan semoga nikmat ini bisa kita berdayakan untuk hal-hal yang positif. Para peserta pembelajar, selamat berjumpa dengan saya, Saifuddin Zuhri, pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas satu topik sesuai dengan silabi yang sudah saya share dan saya kemukakan kepada Anda pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan menginjak topik yang kedua, yaitu mengenai gambaran umum sosiologi komunikasi. Nah, di dalam topik ini nanti akan kita bahas bersama bagaimana filosofi dari sosiologi komunikasi, mengapa di dalam masyarakat ada aktivitas komunikasi dan bagaimana latar belakang sosialnya. Kemudian kita juga akan bahas mengenai pengertian apa itu sosiologi komunikasi, dan sub yang terakhir kita akan bahas mengenai sejarah lahirnya ilmu sosiologi komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, untuk mempersingkat waktu, mari kita urai setahap demi tahap. Nah, pertama adalah manusia itu sesungguhnya adalah makhluk multidimensi. Dia memiliki bukan hanya satu dimensi. Makhluk yang bernama manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling unik, sekaligus memiliki kelebihan tertinggi di antara makhluk Tuhan yang lain. Nah, kalau kita amati, manusia memiliki tiga dimensi. Pertama adalah sebagai makhluk spiritual. Sebagai umat beragama, tentu kita memiliki keyakinan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini dengan segenap norma-norma yang ada di dalamnya. Maka dalam konteks ini, manusia sebagai makhluk adalah ciptaan Tuhan yang harus tunduk, ya, beribadah, menyembah pada Sang Pencipta. Kedua, manusia adalah makhluk individu. Dia memiliki keunikan, memiliki eksistensi, memiliki kekhasan, dan memiliki integritas individu. Itulah mengapa manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Itu kedua. Ketiga, manusia memiliki dimensi sebagai makhluk sosial. Nah, dalam konteks sebagai makhluk sosial inilah manusia tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Bahkan dia hadir di dunia ini juga melewati orang lain. Ada proses kelahiran di sana, di mana kalau kita lahir ada kedua orang tua. Begitu juga dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Kita dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup selalu butuh orang lain. Bahkan untuk tersenyum saja kita juga butuh orang lain. Kalau kita sering senyum tanpa sebab, tentu kita masuk dalam kategori di luar kewajaran, ya, mungkin bisa disebut gila, tidak konsentrasi, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain, dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan-kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Kita selalu berkebutuhan dengan orang lain, termasuk di dalam kehidupan bersama yang selalu butuh orang lain itu adalah dalam aktivitas komunikasi. Pasti orang butuh kehadiran orang lain. Nah, makhluk manusia merupakan makhluk multidimensional yang terdiri dari predikatnya sebagai makhluk spiritual, individual, dan makhluk sosial. Nah, dalam kapasitas sebagai makhluk sosial, maka masyarakat menjadi proyeksi dan imajinasi bagi individu. Namun di sisi lain,
juga sekaligus sumber konstruksi nilai yang membentuk individu-individu di dalamnya. Jadi para peserta pembelajar, kita di dalam hidup bersama ini yang bernama masyarakat, di mana kita hidup di dalamnya, disitulah kita mendapatkan dan belajar tentang nilai-nilai. Kita mengetahui baik dan buruk, mengetahui tentang di mana kita berada, bagaimana harus bersikap, dan bahkan menentukan bagaimana masa depan. Itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita hidup. Bahkan kita bisa berbahasa dalam konteks komunikasi. Kita mengerti tentang simbol-simbol, tentang makna. Itu adalah karena dikonstruksi dari kehidupan bersama. Itulah yang bernama masyarakat. Dari sinilah kemudian manusia itu, walaupun masyarakat itu adalah sekumpulan orang per orang, sebuah kelompok, maka individu yang ada di dalamnya, masyarakat itu memiliki tata nilai di mana eksistensinya akan sangat ditentukan bagaimana dia beradaptasi dengan tata nilai tersebut. Nah, namun di satu sisi, apa perilaku kita, bagaimana cara pandang kita, ya, itu juga ditentukan oleh konstruksi masyarakat itu sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada individu yang sepenuhnya otonom. Kita menentukan nilai baik, buruk, benar, salah sebetulnya dikonstruksi oleh lingkungan. Masyarakat memegang peran yang sangat penting. Bahkan agama apa yang Anda peluk, keyakinan apa yang Anda pegang, itu sangat besar pengaruhnya dikonstruksi oleh lingkungan Anda. Oleh sebab itu, betapa besarnya masyarakat dalam kehidupan ini. Nah, begitu halnya tindakan komunikasi tidak dapat dilepaskan dari konteks interaksi sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya sekedar transmisi pesan sebetulnya atau pertukaran linguistik antara komunikan ke komunikator melalui media tertentu. Dalam perkembangannya, proses komunikasi adalah menyangkut bagaimana mengkonstruksi makna, simbol, kesadaran, kelas, sosialisasi, media, hingga partisipasi demokrasi. Jadi kalau kita telah lebih kritis dan lebih dalam, komunikasi bukan sekedar bagaimana menyampaikan pesan, tapi dalam proses penyampaian pesan sampai pesan itu dipahami, kemudian ada umpan balik, media apa yang digunakan dan bagaimana impactnya, itu sangat dipengaruhi bagaimana situasi sosial di dalamnya. Karena makna-makna yang ditangkap, pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator, makna yang ditangkap penerima pesan, semuanya ada proses-proses interaksi sosial di dalamnya. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga sosial di mana ia berada sangat menentukan. Kemudian bagaimana kelas sosial, struktur sosial, budayanya seperti apa, itu sangat mempengaruhi dari proses-proses komunikasi. Karena itu sesungguhnya komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Nah, para peserta pembelajar mungkin bisa melihat slide saya di situ, ada ilustrasi bahwa hubungan antara individu dan masyarakat itu bersifat simbiose mutualisme, saling mempengaruhi. Bagi individu, masyarakat itu bisa merupakan proyeksi dan imajinasi. Proyeksi itu sebuah tujuan-tujuan, sebuah arah yang dituju, sebuah cita-cita, imajinasi-imajinasi, angan-angan, cita-cita, visi misi. Itu sebetulnya terkait dengan kehidupan masyarakat. Bahkan kita beragama, itu bisa jadi merupakan hasil dari interaksi sosial itu sendiri. Ada salah satu sosiolog yang mengatakan demikian. Sebaliknya, masyarakat itu juga memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi, untuk membuat struktur sosial di mana mau tidak mau individu itu akan terdeterminasi, akan terpengaruh, akan terbentuk oleh konstruksi dan struktur sosial seperti itu. Nah, itulah yang membuktikan bahwa hubungan antara individu dengan masyarakat itu saling berkelindan. Nah, para peserta pembelajar, setelah kita memahami filosofi dari
apa itu sosiologi komunikasi, di mana komunikasi tidak bisa dilakukan tanpa adanya masyarakat, dan komunikasi juga berlangsung dalam kehidupan masyarakat, dalam interaksi sosial. Maka selanjutnya mari kita pahami pengertian apa itu sosiologi komunikasi. Nah, ada banyak pengertian mengenai sosiologi komunikasi, tapi terlebih dulu mari kita pahami bahwa kajian ilmu ini, yaitu sosiologi komunikasi, merupakan jenis kajian yang bersifat interdisipliner. Artinya apa? Bahwa kajian komunikasi ini merupakan penggabungan atau menggunakan banyak perspektif. Ada banyak teori, ada banyak sudut pandang yang dilibatkan, sehingga terjadi irisan-irisan yang saling bersentuhan di dalam ranah kajian sosiologi komunikasi. Dari segi istilahnya saja, ini sudah melibatkan dua istilah yang berbeda sesungguhnya. Satu sosiologi, kedua komunikasi. Ini dari segi istilah saja sudah merupakan dua disiplin ilmu yang sangat fundamental, dan saya kira ini berumur panjang. Bahkan bisa diklaim sosiologi itu adalah induk dari ilmu sosial. Nah, apalagi dan aktivitas komunikasi. Komunikasi juga merupakan aktivitas paling fundamental dalam hidup manusia. Bahkan Habermas mengatakan bahwa hakikat manusia itu adalah interaksi sosial atau tindakan komunikasi. Nah, jadi sifat dari sosiologi komunikasi bersifat interdisipliner. Jadi kajian yang melibatkan persentuhan banyak perspektif. Nah, ada beberapa definisi sosiologi komunikasi. Kalau kita telah satu persatu, pertama adalah sosiologi. Sosiologi berasal dari kata dasar socius, ini istilah dari bahasa Latin yang artinya teman atau kawan. Kemudian logos kita sudah tahu, mungkin sudah sangat populer, artinya pengetahuan. Jadi ilmu ini memang membahas ilmu yang membahas tentang pertemanan, tentang perkawanan, tentang bagaimana hubungan-hubungan antar individu dalam sebuah kelompok. Jadi ringkasnya sosiologi itu ilmu yang membahas tentang masyarakat, dan tentu saja dengan berbagai aspeknya, struktur sosialnya, budayanya, perubahan sosialnya dan lain sebagainya. Nah, secara umum pengertian sosiologi adalah studi tentang masyarakat. Nah, dalam pengertian lebih detail, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan struktur sosial. Tentu di dalam sebuah perhimpunan masyarakat, dalam himpunan tertentu itu ada bagan, ada struktur, ada klaster-klaster, ada kelas-kelas, di mana individu yang di dalamnya pasti menempati dalam posisi-posisi tertentu. Nah, itulah yang akan menentukan bagaimana pola interaksinya termasuk komunikasinya. Nah, kedua adalah definisi komunikasi. Nah, kalau komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, saya kira Anda sebagai pembelajar ilmu komunikasi sudah sangat familiar dengan pengertian ini. Sekedar mengingatkan, komunikasi berasal dari kata dasar komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya komunis adalah komuniko, yang artinya berbagi. Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, bisa pesan, bisa ide, bisa gagasan, dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tertentu sehingga mencapai pemahaman tertentu pula. Nah, inilah pengertian dasar dari sosiologi dan pengertian dasar dari komunikasi. Kita tidak membahas terlalu jauh dan detail mengenai dua istilah tersebut. Kita akan langsung beranjak ke bagaimana kalau kedua istilah tersebut disatukan, yaitu apa yang dimaksud dengan definisi sosiologi komunikasi. Merujuk pada apa yang dikemukakan Bapak Suryono Sukanto dalam bukunya yang diterbitkan tahun 92 halaman 471, nanti bisa ditelaah di referensi atau daftar pustakanya. Sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan
atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Jadi disiplin ilmu sosiologi komunikasi merupakan pengkhususan dari kajian sosiologi secara umum. Jadi ini sudah terjadi spesifikasi mempelajari tentang masyarakat, ya, kemudian mengambil pada ranah hal-hal yang terkait dengan komunikasi, ya. Di dalam masyarakat itu ada banyak aspek di dalamnya. Nah, ini yang dikaji di dalam sosiologi komunikasi itu khusus yang terkait dengan proses-proses komunikasi, ya. Nanti tentu saja ada media, ada bagaimana impact, ya, ada pengaruh dan lain sebagainya. Jadi ini mengkhususkan kajian tentang interaksi sosial atau masyarakat, tetapi di dalam ranah aktivitas komunikasi. Nah, secara komprehensif sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, ya. Bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang, serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa itu. Nah, para peserta pembelajar, saya kira semua kita menyadari dan tahu betul bahwa akhir-akhir ini, apalagi disebut dengan sekarang ini, dunia memasuki era revolusi industri 4.0, di mana instrumen atau teknologi yang bernama teknologi komunikasi, ya, dan informasi sudah sedemikian masuk begitu dalam, masif, ya, dan intensif di dalam peradaban manusia sekarang ini. Coba kita cermati diri kita masing-masing, di mana perangkat teknologi itu sudah embedded, ya, sudah menjadi seakan-akan menjadi bagian dari organ tubuh kita. Kita tidak bisa lepas kemanapun dan kapanpun dari mobile phone atau smartphone, ya. Alat itulah yang kemudian menjadi jendela untuk segalanya. Apapun bisa diakses, apapun bisa ditransmisikan, bisa diinformasikan dan lain sebagainya. Tentu ini akan membawa dampak perubahan yang luar biasa terhadap budaya masyarakat, terhadap struktur, terhadap apapun aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kajian sosiologi komunikasi. Jadi memang ini kompleks, ya, makanya kajian ini bersifat interdisipliner, ya. Apalagi berbicara tentang dampak, ya, dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini luar biasa sekarang ini. Nanti di dalam pembelajaran ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentu kita akan ada agenda membahas tentang bagaimana dampak dari kehadiran teknologi tersebut. Nah, para peserta pembelajar, untuk memperdalam definisi ini, saya kira ada baiknya saya menyadur dari pendapat Bapak Bungin, ya. Itu pula yang saya gunakan salah satu referensi dalam pembelajaran ini. Saya kira para peserta pembelajar saya mohon untuk memiliki buku tersebut. Nah, menurut Prof. Bungin, ini dijelaskan di halaman 27 sampai 31, mengatakan bahwa sosiologi memiliki 4 konsep sekaligus ruang lingkup sosiologi komunikasi. Di antaranya pertama, sosiologi yang mempelajari hubungan antar individu sebagai makhluk sosial dengan segala aktivitas dan gejala sosial yang dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Jadi memang komunikasi itu adalah hal, walaupun ini merupakan aktivitas dasar di dalam kehidupan manusia, tetapi aktivitas inilah yang paling sering atau paling dominan membawa pada perubahan sosial. Di dalam kajian sosiologi, perubahan sosial merupakan hal yang paling penting. Bahkan lahirnya sosiologi itu sendiri dilatar belakangi oleh perubahan sosial. Ya, nanti akan kita jelaskan di bagian sub akhir, ya. Nah, inilah yang dikaji menurut Prof. Bungin di dalam sosiologi komunikasi. Jadi terfokus pada adanya perubahan sosial. Ya, banyak hal yang menyebabkan perubahan sosial tersebut. Nah,
Jadi sosiologi lebih fokus pada persoalan perubahan sosial. Kedua, masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu dan hidup berdampingan dalam satu wilayah yang terikat oleh norma-norma yang berlaku. Ya, jadi dalam definisi kedua ini tentu saja tidak sepenuhnya tercerabut dari struktur sosial masyarakat, bahwa di dalam kehidupan bersama ini tentu ada lembaga-lembaga sosial, ada tingkatan-tingkatan sosial di mana individu di dalamnya pasti mau tidak mau terperangkap di dalam struktur itu. Nah, makanya karena individu masuk di dalam struktur itu, maka harus ada norma-norma yang harus ditaati, ada kewajiban-kewajiban yang harus dihormati, dan disinilah kemudian perilaku manusia tidak sepenuhnya bebas sebetulnya, karena dia harus menaati norma-norma yang ada. Nah, sosiologi komunikasi itu ingin melihat individu bagaimana kaitannya dengan norma-norma sosial itu. Nah, itu pengertian yang kedua. Walaupun sekali lagi nanti dalam perkembangannya norma-norma ini seiring dengan hadirnya teknologi informasi yang terbaru akan mengalami perubahan. Katakanlah antara dunia fakta, realitas yang bersifat faktual dengan realitas maya, nanti tentu ada perubahan yang berbeda. Nah, ketiga, komunikasi merupakan suatu media sebagai penyampai pesan. Dalam komunikasi itu sendiri memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah komunikator sebagai penyampai informasi, pesan sebagai informasi, media sebagai alat informal, komunikasi sebagai receiver, dan efek sebagai pengaruh dari informasi tersebut. Jadi ini terfokus pada persoalan media. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam proses komunikasi media berperan sangat penting, karena media inilah yang akan memadahi bagaimana proses pesan-pesan itu ditransmisikan. Dan pada saat sekarang ini, seiring dengan kemajuan industri media, bahkan media ini membesar perannya di dalam proses komunikasi. Dulu unsur-unsur komunikasi itu yang dianggap dominan, subjek utamanya adalah komunikan dan komunikator. Kemudian ada pesan. Tapi sekarang media itu justru yang bisa mengkonstruksi pesan, bahkan bisa mengkonstruksi subjek komunikasi itu sendiri. Nah, ini lagi yang dibahas di dalam ruang lingkup komunikasi adalah persoalan media. Dan yang terakhir, menurut Bungin, media informasi merupakan alat untuk berkomunikasi. Media informasi ini dapat berupa online ataupun cetak, ya, dan bisa daring maupun luring, ya. Di dalam media pun juga terdapat bahasa sebagai penyelaras informasi agar sampai ke receiver. Jadi yang terakhir ini mengamati tentang perkembangan media, ya, yang dulu bersifat konvensional, ya, televisi, radio, media cetak. Nah, sekarang bersifat daring atau online. Nah, ini tentu saja akan membawa perubahan yang sangat signifikan dan krusial di dalam struktur sosial. Nah, sedikit saya kutip pendapat Jürgen Habermas, ini salah satu sosiolog di era postmodern. Komunikasi bukan semata pertukaran linguistik atau interaksi sosial, namun juga sebuah prinsip intersubjektif rasional, bahkan prinsip keadilan sosial. Komunikasi bermakna lebih jauh dari sekedar berbagi informasi. Komunikasi merupakan dasar bagi pertimbangan demokratis. Nah, saya berharap para peserta pembelajar membaca lebih jauh karya-karya Jürgen Habermas, karena ini sosiolog kontemporer yang banyak membahas tentang interaksi sosial, terutama terkait dengan komunikasi. Bahkan Habermas tadi sudah saya singgung mengatakan bahwa hakikat manusia itu adalah komunikasi. Nah, dan komunikasi di sini oleh Habermas tidak dipandang sesederhana bagaimana orang menyampaikan pesan, tetapi dengan komunikasi itulah justru eksistensi itu ditegaskan, ya. Bahkan dari komunikasi itulah nanti akan bisa menentukan bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam sebuah ruang publik, ya. Nah, jadi saya mohon peserta pembelajar untuk menelaah lebih jauh karya-karya Habermas ini. Nah, para peserta pembelajar, kemudian kita akan masuk
pada sub yang terakhir, yaitu sejarah sosiologi komunikasi. Tentu sebagai sebuah disiplin ilmu, semua ilmu pengetahuan pasti memiliki latar belakang, ada sejarahnya. Bagaimana sebuah disiplin ilmu akhirnya menjadi ilmu mandiri. Nah, termasuk juga sosiologi komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, tadi sudah saya sampaikan bahwa sosiologi merupakan induk dari ilmu sosial. Inilah ilmu tertua di dalam ilmu pengetahuan sosial, ya. Dan komunikasi adalah menjadi cabang berikutnya di dalam kajian sosiologi. Jadi spesifikasinya di komunikasi. Nah, oleh sebab itu, untuk menelaah bagaimana sejarah komunikasi, mari kita lebih jauh merunut ke belakang sejarah kelahiran dari pengetahuan manusia, lengkap dengan jenis peradabannya. Ya, tentu ini nanti akan lebih kita tekankan di lahirnya ilmu sosiologi komunikasi. Pertama, pada era mistik, ya. Ini dimana kesadaran dan respon terhadap alam itu lebih didominasi oleh cara pandang yang mistik, ya. Bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta ini, dan di tengah ketidakberdayaannya inilah kemudian manusia memiliki cara pandang yang mistik. Mistik itu sesuatu yang memang tidak masuk akal, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Diyakini bahwa alam semesta ini memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Karena itu manusia harus tunduk di dalamnya, harus takut, bahkan harus menghamba terhadap alam semesta ini. Nah, bahkan dengan keadaan semacam ini, manusia kemudian memiliki sebuah angan-angan, memiliki sebuah pandangan bahwa alam ini memiliki kekuatan-kekuatan yang disimbolkan dengan ilustrasi-ilustrasi pikiran manusia, ya, seperti dewa, raksasa, dan lain sebagainya. Nah, itulah pernah dunia ini didominasi oleh cara pandang semacam itu. Nah, ini terjadi pada era pra-Yunani kuno, sebelum kurang lebih 600 sebelum Masehi, ya. Sebelum 600, kurang lebih 600 sebelum Masehi. Kemudian era Yunani kuno itu berkembang terus memasuki era logos, ya. Di sini mulai alam semesta bisa dijelaskan secara logik, ya. Akal mulai digunakan di dalam memahami alam semesta ini. Nah, itulah mengapa di dalam perkembangan awal filsafat di Yunani yang paling pertama muncul itu adalah filsuf alam. Banyak filsuf yang hadir di situ mengemukakan konsep-konsepnya tentang asal mula kehidupan dari alam ini, ya, materi dasar dan hakikat dalam alam ini, semuanya dikemukakan dengan memaksimalkan penggunaan akal. Di sini era mistik sudah mulai surut dan digantikan dengan peran akal memberi penjelasan terhadap alam semesta ini menjadi lebih nalar. Nah, tetapi berkembang lanjut pada abad 300 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Ini disebut dengan abad pertengahan. Disinilah kemudian muncul yang disebut dengan era teosentris, ya. Kita tahu bahwa di dalam rentang waktu itu kehadiran para nabi, para rasul, ya, terutama adalah pada agama-agama Semitik, ya. Nah, disinilah kemudian agama mengambil alih cara pandang manusia. Nah, di sini kebenaran wahyu atau firman Tuhan atau dogma agama dalam pengertian lembaga keagamaan itu sebagai doktrin yang mendominasi cara pandang ketika itu, sehingga kebenaran itu ditentukan oleh bagaimana diturunkan dalam pemahaman kitab suci, ya. Peradaban manusia juga dikendalikan seperti itu. Ada takdir di sana, ya. Ada keyakinan-keyakinan tertentu yang mengendalikan perilaku manusia. Di sini akal dimarginalisasi, akal dieliminasi karena keyakinan agama lebih dominan di sini. Yaitu disebut dengan abad pertengahan, kalau di Eropa disebut dengan abad ke-8, ya. Karena akal tidak digunakan dan orang lebih pada keyakinan terhadap dogma agama. Dan agama yang dimaksud di sini adalah tafsir-tafsir yang waktu itu
dikuasai oleh elit-elit agama itu sendiri, berkolaborasi dan bersekongkol dengan kaum elit ya, terutama sejarah ini terjadi di Eropa abad pertengahan. Kemudian dunia memasuki era antroposentris, yaitu abad ke-17 sampai ke-18. Inilah mulai muncul filsafat modern ya, di mana muncul kembali akal ya, digunakan secara optimal di dalam peradaban manusia. Disinilah kemudian ditemukan ilmu pengetahuan, dan kita tahu di sejarah itu mulai muncul temuan-temuan teknologi sejak dari mesin uap, elektrik, dan berkembang pada era berikutnya nanti ya. Disinilah saking didewakannya akal, ada salah satu filosof ya, Descartes, mengatakan dengan semboyan yang sangat populer dan nanti menjadi aliran dalam filsafat, yaitu cogito ergo sum. Saya berpikir maka itu saya ada. Jadi eksistensi manusia ditentukan sepenuhnya oleh akalnya. Jadi orang kalau tidak menggunakan akal dianggap tidak ada. Nah ini karena saking mengagumkannya akal, sehingga akal diposisikan sebagai hal paling penting di dalam kehidupan manusia. Hasilnya adalah ditemukan banyak teknologi yang tadi sudah saya contohkan. Nah, karena akal digunakan, disinilah kemudian mulai muncul teori, muncul ilmu pengetahuan, muncul aksioma, dalil-dalil yang logik dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di alam semesta termasuk dalam kehidupan manusia, ya, masyarakat mulai diteliti ya, walaupun di tahap awal ini masih sangat general, masih sangat umum, tetapi mulai ditelaah. Nah, berkembang lanjut, kemudian masuk abad 20 ya, ini disebut dengan positivisme ya. Ini mulailah masuk masyarakat diteliti secara ilmiah ya. Jadi mulai ada spesifikasi ya. Sebetulnya di manakah lahirnya sosiologi? Sebetulnya setelah filsafat modern atau rentang waktu abad 17, 18, 19, disitulah sosiologi mulai lahir. Masyarakat mulai diteliti ya, bersamaan dengan perkembangan sosial sebagai dampak dari ditemukannya alat-alat teknologi, mulai ada perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, disinilah kemudian sosiologi lahir ya. Dan kemudian di abad 20 era positivisme itulah kemudian muncul kajian lebih spesifik, yaitu sosiologi komunikasi. Berkembang terus kemudian di era simbolik ya, di mana setelah abad 20 nanti memasuki pra postmodern ya. Modernitas ini berkembang terus, manusia lebih dari sekedar deterministik mekanik ya, dan stimulan respon ya. Jadi manusia bukanlah makhluk yang hanya semata-mata matematis, sebab akibat ya, stimulus respon, tapi ini adalah makhluk yang kompleks. Dan itulah kemudian masuk dunia ini ke abad ke era postmodern ya, di mana ini adalah kritik terhadap modernisme dan melahirkan konsep-konsep kritis yang baru. Nah, disinilah kemudian kajian komunikasi menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang, dan mulai menjadi disiplin ilmu yang mandiri dan banyak dikaji oleh berbagai pihak, termasuk kita semua. Nah, itulah sejarah singkat dari sejarah lahirnya sosiologi komunikasi. Nah, kalau kita lihat dari skema yang lain secara tematik, nah, pertama, sosiologi komunikasi itu diawali oleh filsafat sosial ya. Manusia sebagai makhluk sosial, sebagai hidup di dalam masyarakat, mulai digunakan akal ini secara maksimal, walaupun masih abstrak ya, tidak konkret ya, tetapi mulai muncul pemikiran bahwa siapa sesungguhnya manusia ya, apakah tindakannya sepenuhnya otonom atau tidak, manusia melakukan sesuatu itu sebetulnya karena apa dan untuk siapa, bagaimana dampak dari hubungan-hubungan hidup bersama ini, dan lain sebagainya. Nah, itu mulai diteliti. Kemudian lahirlah kemudian sosiologi modern itu tadi ya, nanti sejak Auguste Comte, kemudian Emile Durkheim dan lain sebagainya, itu membidani kelahiran sosiologi. Di situ masyarakat mulai diteliti, mulai ditelaah ya, secara konkret ya, spesifik ya, organ-organnya, elemen-elemennya, aspek-aspeknya bisa disistematisasi, dan di sini masyarakat kemudian secara ilmiah diteliti.
Disinilah kemudian lahir kajian sosiologi. Baru kemudian sosiologi komunikasi itu ketika terjadi kontak sosial dan komunikasi semakin intens, dunia masuk dalam era globalisasi semakin luas, semakin tinggi intensitasnya, maka terjadilah kajian komunikasi menjadi ilmu mandiri. Nah, kalau kita telah secara teoretik ya, aliran pemikiran yang berkontribusi dalam sosiologi komunikasi, kalau kita rujuk pada kajian sosiologi sebetulnya ada dua aliran besar ya. Di situ ada struktural fungsional dan konflik kritis ya. Ini sangat populer di dalam arus-arus besar teori sosiologi. Pertama adalah struktural fungsional. Nah, ini biasanya adalah yang melihat masyarakat di dalam struktur yang statis ya. Kita tahu bahwa lahirnya sosiologi adalah di era di mana positivisme itu menguat ya. Masyarakat dipahami melalui logika-logika matematis, harus terukur dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian lahir teori-teori besar di dalam masyarakat ya, di dalam sosiologi. Sejak dari Auguste Comte yang mengenalkan konsepnya mengenai sosial dynamic ya, perkembangan sosial, tahap-tahap perkembangan sosial, kemudian Emile Durkheim mengenai kesadaran kolektif, Talcott Parsons mengenai sistem tindakan, dan Robert Camerton struktur sosial dan anomi. Nah, ini semua adalah menjadi teori-teori besar yang berkontribusi terhadap sosiologi komunikasi. Dan kalau kita melihat teori-teori klasik ini sudah mapan ya, dan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, dan teori komunikasi banyak merujuk pada teori-teori tersebut. Saya mohon peserta pembelajar secara mandiri, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu dari teori tersebut. Kemudian kedua, ketika kita memasuki era yang semakin cepat sekarang ini, mulai muncul teori-teori kritis. Nah, itu dari mana rujukannya? Itu di dalam sosiologi ada yang namanya teori konflik ya. Teori-teori kritis itu pertama biasa dikenalkan oleh Karl Marx ya. Kalau Anda ingin mempelajari tentang interaksi sosial, analisis kelas, tentang bagaimana hubungan struktural antara pemodal dengan pekerja ya, bagaimana human being, itu semuanya adalah gagasan-gagasan Karl Marx ya, dengan teori-teori kritisnya. Kemudian ada Jürgen Habermas, ini yang tadi saya kenalkan bahwa di era postmodern ini ada seorang sosiolog yang sangat populer dan saya kira relevan untuk kita telah lebih jauh, yaitu tentang tindakan komunikatif ya. Bahwa dalam hubungan-hubungan sosial, eksistensi manusia itu sangat ditentukan dari tindakan komunikasi, dari interaksinya. Nah, kalau interaksi itu tidak ada, maka manusia menjadi tidak berdaya. Saya kira sedikit saya beri contoh adalah di masa pandemi ini, bagaimana ketika physical distancing, social distancing diberlakukan, manusia geraknya jadi terbatas ya, tidak bisa saling bersentuhan dan lain sebagainya. Walaupun ada kehadiran online, kehadiran teknologi online, tapi tetap saja itu adalah interaksi juga ya, tetapi tidak sepenuhnya bisa menggantikan. Dan ketika interaksi itu dibatasi, maka implikasinya luar biasa. Nah, ini membuktikan bahwa memang interaksi sosial atau tindakan komunikasi itu adalah hal yang sangat hakiki di dalam kehidupan manusia. Kemudian Ajahn John Dewey itu ada konsep mengenai teori mengenai pragmatisme, sesuatu yang dianggap tertinggi nilainya adalah kalau memiliki nilai guna ya, utilitas. Jadi kegunaan itulah yang menjadi parameter sesuatu bisa dilakukan, termasuk dari tindakan komunikasi itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dari kerangka rujukan teori-teori di dalam komunikasi, itu sesungguhnya berhutang terhadap teori-teori dasar sosiologi. Kalau Anda mau membahas tentang teori-teori komunikasi yang bersifat mapan, konvensional, maka rujukannya apa? Adalah banyak teori-teori fungsional struktural. Kalau teori-teori komunikasi yang bersifat kritis, dekonstruktif ya, dan alternatif ya, sebagaimana kajian-kajian yang sekarang menguat bersamaan dengan hadirnya teknologi telematika, maka rujukannya biasanya adalah teori-teori kritis. Nah, itulah secara garis besar bagaimana
teori-teori komunikasi terkait dengan teori-teori besar sosiologi. Nah, mungkin Anda bisa lihat juga di skemanya di yang lain ya, atau yang selanjutnya, dari mana lahirnya sosiologi komunikasi. Itu sebetulnya secara abstrak ya, embrio awalnya sudah dimulai sejak teori sosiologi klasik ya, walaupun belum banyak pada waktu itu menyinggung tentang komunikasi. Baru kemudian sosiologi modern ini menjadi dasar komunikasi mulai dibicarakan, terutama yang terkait dengan interaksi sosial. Dan pada era sosiologi postmodern ya, komunikasi lebih mendalam dibahas bersamaan dengan industri media. Nah, para peserta pembelajar, itulah gambaran umum mengenai bagaimana kajian sosiologi komunikasi. Saya berharap peserta pembelajar menelaah secara mandiri lebih jauh. Tidak mungkin dalam pertemuan yang terbatas ini kita bisa kemukakan dan tampilkan semuanya. Sebagai kesimpulan umum dari topik ini adalah bahwa sosiologi komunikasi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Kajian ini membahas tentang bagaimana tindakan komunikasi yang terjadi di dalam proses interaksi di dalam masyarakat. Tentu karena ranahnya adalah interaksi sosial, maka perubahan-perubahan sosial terjadi di dalamnya. Seiring dengan kehadiran teknologi yang semakin pesat, maka kompleksitas kajian komunikasi juga terjadi. Oleh sebab itu, saya mohon peserta pembelajar untuk menelaah lebih jauh soal itu. Lain daripada itu, di dalam bahasan mengenai sejarah kita bisa menjadi tahu bahwa teori-teori dan kajian komunikasi berbasis pada teori-teori sosiologi. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin mendalami teori-teori komunikasi, maka tentu saja Anda harus menelusur lebih jauh bagaimana basis teorinya, teori grand teorinya dari mana. Nah, kalau Anda pada teori-teori komunikasi konvensional sistematik, maka rujukannya adalah teori-teori di sosiologi fungsional struktural. Tetapi kalau Anda merujuk pada berorientasi pada teori-teori komunikasi kritis, maka rujukannya adalah teori-teori kritis dan teori-teori konflik di dalam sosiologi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Tentu ada ketidaksempurnaan di dalam penyampaian ini. Ini adalah bagian dari pengembangan ilmu, dan semoga ini memicu kita semua untuk belajar lebih jauh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.